Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Dalam video ini saya akan mereview sebuah keris Palembang ya, keris Sumatera. Dan ini baru saja tadi saya unboxing, tetapi kalau untuk unboxingnya tadi tidak sempat ya, karena kalau untuk paketnya sendiri ini saya cek, saya lihat tadi itu dari dalam kotak, kemudian dimasukkan plastik di dalamnya supaya tidak bergerak ya. Jadi tadi kalau untuk paketnya sendiri menurut saya untuk packingannya sangat safety memang, tetapi beratnya menjadi bertambah karena biasanya saya kalau untuk mengirim paket itu biasanya saya lapisi dulu dengan koran, kemudian diselotip, kemudian baru digunakan dengan bubble wrap, kemudian ya sudah masukkan di dalam kardus, di packing dengan kardus, biasanya kardus mie instan, tapi ini dalam peti ya. Mungkin untuk pengirimnya ingin lebih safety ya, dan pengirimnya tadi pun menggunakan kargo, bukan dengan layanan pengiriman yang seperti biasa. Tidak apa-apa. Nah, jadi kembali lagi, ini untuk kerisnya ialah pakaian Palembang ya. Ciri khas pakaian Palembang dengan bentuk seperti perahu atau lancang ya. Kemudian ada ukiran di sininya. Dan untuk dari hulunya ini ialah hulu Putri Malu ya. Hulu Putri Malu. Dan untuk hulu ini tidak hanya digunakan di Palembang ya, tetapi di Lampung dan Bengkulu pun juga familiar dengan hulu ini, karena dahulu kan itu juga masuk dalam Sumatera bagian selatan ya, jadi budaya pusakanya juga hampir sama. Nah, kita lihat kalau untuk dari pakaiannya ini nanti perlu diadakan restorasi sedikit ya, karena ini kita lihat ini sudah patah, kemudian ini juga patah, dan ujung ininya, ujung bagian sampirnya juga patah. Nah, nanti ini akan kita perbaiki, akan kita restorasi. Caranya nanti untuk yang bagian patah ini kita ratakan, kemudian dilem dengan kayu, lemnya lem Korea, kemudian kita bentuk mengikuti polanya. Dan ini juga ada keretakannya di bagian sampirnya, itu nanti coba kita akan perbaiki juga dengan memasukkan serbuk kayu. Nah, kemudian ini juga diselotip, biasanya ya pasti fix ini ada kerusakan tentunya untuk serunai atau sarungnya ini juga akan direstorasi nantinya. Ini akan kita lepas, kita cek bagian mana yang rusaknya, kemudian nanti akan kita perbaiki. Di bagian hulu juga ya maklumlah, namanya keris tua. Kalau untuk cincinnya ataupun dokonya ini memang ciri khas dari Palembangan ya, terutama untuk hulu-hulu Putri Malu, kemudian hulu Ludai memang seperti ini. Tetapi kalau bahannya ini saya bingung ini, apakah ini perak lawas atau macam stainless seperti itu ya, atau macam logam-logam di uang koin itu yang putih itu, apa yang namanya, stainless ya, apa ya. Tapi ini nanti coba saya cek ya. Sepertinya bukan perak. Bukan. Ini bukan perak. Nah, mari kita lihat untuk kerisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Nah, untuk kerisnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 look ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, 7 look. Jadi ini kalau kita lihat ada recikannya seperti pijitan, kemudian sogokan, kemudian ada jalannya, ada kembang kacangnya. Ini kembang kacangnya ini sepertinya korosi ya, atau memang seperti ini? Oh tidak, memang seperti ini dia. Kemudian yang ada korosi ini lambe gajahnya. Lambe gajahnya ini seharusnya ada, tapi ada bekasnya, ini patah. Jadi ini memang termakan usia ya.
Jadi kalau kita lihat ini ialah balebang. Ya, ini keris balebang dengan dapur balebang. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau untuk keris-keris sepuh di Palembang itu banyak ditemukan dapur-dapur Jawa ya. Kenapa seperti itu? Karena memang untuk keterkaitan antara Sriwijaya kemudian berubah menjadi Palembang Darussalam itu dari dulu memiliki keterikatan yang sangat kuat, keterkaitan yang sangat kuat ya. Kalau untuk Sriwijaya itu memiliki hubungan atau keterkaitan yang kuat dengan Majapahit, kemudian berubah keduanya menjadi Kesultanan Islam, dan Sriwijaya berubah jadi Palembang Darussalam, kemudian Majapahit itu berubah menjadi Mataram. Nah, jadi dari Sriwijaya ke Majapahit juga ada keterkaitan, kemudian berubah menjadi Palembang, keterkaitan juga dengan Mataram Islam. Jadi sangat masuk akal ya kalau untuk dapur-dapur Jawa itu ditemukan di Palembang dengan pakaiannya pakaian Melayu Palembang. Nah, tetapi biasanya kalau dari pengalaman saya ya atau pengetahuan saya, mohon maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi. Umumnya kalau untuk di Palembang itu sendiri ialah walaupun dia berdapur Jawa, tetapi ada ciri tertentu ya. Dia agak lebih gagah begitu. Itu menurut pengamatan saya. Maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi. Agak lebih beda juga dari balebang dengan khas Jawa ya, atau yang diberi pakaian Jawa. Kalau untuk balebang dari Sumatera ini, Palembangan ini, dia agak lebih gagah. Kemudian mohon maaf, ini kalau untuk dilepas besinya ini sendiri atau putingnya belum bisa ya, ini keras, jadi tidak bisa dilepas dari hulunya. Ini nanti untuk tipsnya, biasanya saya beberapa kali mendapatkan keris yang besinya itu menyatu di dalam deder atau hulunya. Itu caranya itu direbus. Nah nanti dijerang atau ditengge air atau direbus air terlebih dahulu, kemudian tunggu sampai mendidih dan dimasukkan untuk bagian yang keras itu, besi dan hulunya nanti dimasukkan, kemudian sekali-sekali diangkat, dilonggarkan, digoyang-goyangkan, kemudian kalau masih belum lepas itu dimasukkan lagi ke air rebusan, kemudian tunggu sebentar, digoyang-goyang lagi. Itu biasanya tipsnya. Dan itu juga saya dapatkan ilmunya dari salah satu teman saya yang memiliki hobi keris juga ya. Kalau untuk pamornya sendiri, ini seperti apa ya? Ini tidak begitu jelas ya. Seperti kulit semangka, tetapi di pinggirnya semacam ada wengkon juga. Tapi tidak begitu jelas ya, karena ini tidak diwarangi dan tertutup karat juga. Saya juga tidak bisa memastikan ini pamor apa ya. Di satu sisi ada semacam wongkonnya, tetapi motifnya juga macam kulit semangka. Nah, nanti ini akan saya bersihkan terlebih dahulu, mudah-mudahan dibersihkan nanti akan lebih terlihat ya untuk pamornya. Sangat cantik. Kalau untuk kayunya ini saya tidak tahu ini dari kayu apa ya, bukan kemuning, tetapi memang keras, sama seperti bagian sampirnya tadi ya. Ini kemarin jari kelingking saya terkena gerinda waktu membuat pakaian keris. Ya begitulah, sangat cantik sekali. Kalau untuk balebang ini filosofinya saya belum tahu pasti ya. Sepertinya ini mungkin kerejekian atau apa ya. Belum saya dalami sekali kalau untuk dapur balebang ini filosofinya. Tapi kalau untuk recikannya saya tahu. Jadi kalau untuk filosofinya
Saya belum memahami ya. Mungkin kalau para penonton tahu akan filosofi dapur Palembang bisa ditulis di kolom komentar. Cantik sekali. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk memberikan dukungan langsung kepada saya ya, agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten tentang pusaka-pusaka Nusantara ya. Dan sebagai pemicu semangat saya lah tentunya, dengan cara klik subscribe kemudian tombol loncengnya. Begitu. Dengan menekan tombol lonceng, untuk para penonton untuk para subscriber akan tahu update video saya terbaru begitu. Baik, terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.